Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat bertemu kembali untuk belajar pendidikan agama Islam dalam pelajaran Ayo Belajar Al-Quran Surah Al-Falaq. Pertemuan yang kedua kita kali ini melanjutkan pertemuan pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan menyapa kalian dulu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Tetap semangat dalam belajar, karena modal keberhasilan kita dalam menuntut ilmu adalah salah satunya disiplin dan semangat. Apalagi dalam kondisi sekarang, semangat kita harus lebih ditingkatkan, karena banyak kendala, banyak hambatan, tapi tidak menyurutkan tekad dan semangat kita untuk belajar. Walaupun kita dibatasi oleh ruang, kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Alhamdulillah kita bersyukur masih bisa melanjutkan pembelajaran kita walaupun dari rumah, pembelajaran jarak jauh. Anak-anak yang berbahagia, kita mulai pembelajaran dengan mulai membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran kita kali ini, pembelajaran kedua, belajar tentang memahami makna, menulis kalimat, dan menerapkan perilaku terpuji dari pemahaman Quran Surah Al-Falaq. Melanjutkan pelajaran pertama, itu tentang cara membaca Quran Surah Al-Falaq dengan baik dan benar sesuai dengan hukum bacaannya. Memahami makna Quran Surat Al-Falaq. Apa kandungan dan arti surah Al-Falaq serta manfaat membaca surah Al-Falaq? Jika kalian ingin mengetahuinya, mari ikuti proses pembelajarannya. Quran surah Al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah SAW sering membaca surat ini, terutama ketika dalam perjalanan, agar selalu dipelihara dari kejahatan. Dalam Quran Surah Al-Falaq ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh." Qul a'udzu birabbil falaq. Maksudnya, Allah memerintahkan pada Nabi dan umatnya untuk selalu berlindung pada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Dalam Al-Quran Surah Al-Falaq ini menceritakan ada kejahatan makhluk, kejahatan malam apabila gelap gulita, ada kejahatan tukang sihir, mantra-mantra dan guna-guna, dan juga ada kejahatan orang yang dengki. Apabila kita rajin dan rutin membaca surah Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai macam kejahatan tersebut. Dan demikian, Quran Surah Al-Falaq ini mengajarkan pada kita bahwa hanya Allah sajalah tempat kita berlindung. Pesan yang terkandung dalam surah Al-Falaq ini antara lain adalah perintah untuk berlindung hanya kepada Allah dari hal-hal 4 kejahatan
yang sudah Bapak sebutkan tadi. Keutamaan apa saja yang terdapat dalam surat Al-Falaq ini dibandingkan dengan surat-surat yang lain? Ada 3 keutamaan. Pertama, surat ini sebagai perlindungan. Itu surat yang di dalamnya berisi perlindungan. Setiap yang membaca surat ini, Allah akan lindungi dari kejahatan, 4 kejahatan tadi. Salah satunya adalah kejahatan makhluk. Anak yang berbahagia, yang kedua keutamaannya adalah sebagai penyembuhan. Bapak sudah jelaskan di pelajaran pertemuan kita yang pertama, asbabun nuzul dari surat Al-Falaq ini. Jadi surat ini sebagai penyembuh diri Nabi yang terkena sihir atau guna-guna orang Yahudi yang akan mencelakakan beliau. Dengan membaca surat Al-Falaq, semua guna-guna dan sihir itu lepas dari diri Nabi. Selain itu, cara penggunaannya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW apabila sakit, maka beliau akan membacakan untuk dirinya sendiri Al-Mu'izzatain, surat-surat perlindungan termasuk surat Al-Falaq. Surat Al-Mu'izzatain itu Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas. Dan meniupkan pada tubuhnya. Namun juga sakit itu payah sehingga meniupkan Rasulullah, maka aku, kata Aisyah, yang membacakannya untuk Rasulullah dan kusapkan ke badan beliau, berharap keberkahan surat ini. Dan yang kedua sebagai utamanya sebagai penyembuhan dari sakit. Yang ketiga sebagai zikir pagi dan petang. Salah satu fungsi dari surat ini adalah ditujukan sebagai zikir pagi dan petang. Kalau kita biasa berzikir pagi dan petang, pasti kita akan mendapati surat ini, termasuk bagi kamu yang terbiasa membaca al-surat. Setelah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita membaca surat ini juga sebanyak 3 kali. Jadi kita rutinkan sebagai zikir pagi, membaca 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan Al-Ikhlas An-Nas 3 kali. Pagi dan petang. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang Bapak banggakan, yang Bapak sayangi, selanjutnya perilaku terpuji. Apa cerminan dari pengamalan dari surat Al-Falaq ini? Perilaku terpujinya selalu berdoa. Pertama, selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah SWT. Kita selalu senantiasa diawasi dan merasa diawasi oleh Allah SWT. Oleh karena itu kita selalu memohon perlindungan kepada Allah SWT. Yang kedua, hanya berdoa dan mengharap kepada Allah SWT. Yang ketiga, menjauhi perilaku dengki kepada orang lain. Yang keempat, menjauhi perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau sihir. Dari 4 perilaku terpuji inilah cerminan kita dalam mengamalkan Quran Surat Al-Falaq. Anak-anak yang berbahagia, kita lanjutkan menulis Quran Surat Al-Falaq. Menulis huruf Al-Quran itu harus benar, baik, dan indah. Untuk dapat menulis dengan benar, baik, dan indah, tentu kita harus rajin dan giat berlatih. Harus teliti, disiplin, dan tanggung jawab. Kalau sering berlatih, menulis dan menulis, insya Allah tulisan kita akan baik, benar, dan indah. Agar tulisan kita benar, baik, dan indah, kita memperhatikan huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Kita juga harus memperhatikan huruf hijaiyah yang hanya bisa disambung di akhir saja. Perhatikan gambar ini. Ada yang sedang menulis huruf
huruf hijaiyah atau menulis Quran surat Al-Falaq. Ini contoh huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Cara penulisannya ya, perhatikan. Semua huruf hijaiyah itu bisa ditulis disambung di awal, di tengah, di akhir, kecuali dua huruf ini, huruf waw dan huruf ro. Ini hanya di akhirnya saja. Di tengah dan di akhir tidak bisa. Ini rumusnya untuk menulis Al-Quran. Sebelum kita akhiri, ada tugas yang harus kalian kerjakan, tugas mandiri. Kalian tulis surat Al-Falaq dengan baik dan benar di selembar kertas karton atau di buku kalian. Hiasi di sekitar ayat tersebut dengan ornamen yang menarik. Kemudian kirimkan karyamu ke guru melalui Google Classroom. Nanti akan Bapak nilai. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dan kelancaran untuk mengerjakan tugasnya dan untuk belajar pelajaran yang lain selanjutnya setelah pelajaran agama ini. Anak yang berbahagia, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Bisa mempraktekkan isi kandungan surah Al-Falaq dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.